Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala ma la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan serial prophetic teaching. Kita sampai pada bab yang ke-20, yaitu Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan, menyampaikan ilmunya dengan metode bertanya. Metode bertanya itu adalah merupakan kegiatan belajar mengajar yang cukup efektif untuk memahamkan murid, menarik perhatian mereka, sekaligus menetapkan serta menegaskan tentang materi-materi pengajaran sebelumnya yang pernah disampaikan. Nabi yang mulia SAW terkadang juga menggunakan metode ini dalam memberikan pengajaran dan pengarahan. Berikut ini kita akan sampaikan beberapa hadis Nabi Muhammad SAW terkait dengan metode Nabi dengan menggunakan bertanya. Nabi menanyakan terkait dengan nama hari Idul Adha, bulan Dzulhijjah, dan kota Mekah. Pada hari raya Kurban, Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah di hadapan kami. Beliau bersabda, "Tahukah kalian hari apakah ini?" Kami kemudian menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Lalu beliau diam. Sampai-sampai kami mengira beliau akan memberikan nama yang lain. Beliau bertanya kepada kami, "Bukankah hari ini hari raya Kurban?" Maka kami pun menjawab, "Ya, benar Rasulullah, ini adalah hari kurban." Kemudian beliau bertanya lagi, "Bulan apakah ini?" Kami menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Lalu beliau pun diam kembali. Sampai-sampai kami mengira beliau akan memberinya nama yang lain. Beliau kemudian berkata, "Bukankah hari ini adalah bulan Dzulhijjah?" Kami menjawab, "Ya." Beliau pun bertanya lagi, "Negeri apakah ini?" Kami menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Lalu beliau diam. Sampai-sampai kami mengira bahwa beliau akan memberinya nama dengan nama yang lain. Kemudian beliau berkata, "Bukankah ini adalah negeri haram?" Negeri yang dimuliakan maksudnya. Kami menjawab, "Ya." Setelah itu beliau bersabda, "Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian seperti keharaman kalian pada hari ini, pada bulan ini, dan negeri kalian ini." Hingga hari pertemuan kalian dengan Rabb kalian. Ingatlah, bukankah aku telah menyampaikannya? Mereka pun menjawab, "Ya." Lalu beliau bersabda, "Ya Allah, saksikanlah, hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir." Beberapa orang yang disampaikan tidak mendengar langsung lebih paham daripada orang yang mendengar secara langsung. Dan janganlah kalian kembali menjadi kafir setelahku, sehingga sebagian kalian memenggal sebagian leher yang lainnya. Muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Kitabul Hajj, bab al-khutbah ayyam Mina. Kemudian hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Qisamah dalam bab tahlis tahrimid dima wal a'rad wa amwal. Jadi di sini Nabi Muhammad SAW menggunakan metode bertanya. Hari apa, bulan apa, dan negeri apa, untuk kemudian memancing sebuah perhatian lebih dan sekaligus juga agar kemudian para audiens itu memasang perhatian lebih baik lagi. Kemudian Nabi juga bertanya tentang kotoran di badan yang telah dicuci sebanyak 5 kali. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya
Beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Bagaimana menurut kalian seandainya ada sungai di depan pintu rumah salah satu seorang di antara kalian dan dia mandi di sana 5 kali setiap harinya? Apakah apa yang akan kamu katakan? Apakah hal itu akan menyisakan kotoran baginya?" Mereka pun menjawab, "Hal itu tidak akan meninggalkan kotoran sedikit pun." Beliau kemudian bersabda, "Seperti itulah perumpamaan sholat 5 waktu yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa." 6. Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, redaksi "bagaimana menurut kalian" itu adalah merupakan bentuk pertanyaan yang isinya ingin menegaskan, bukan untuk meminta jawaban, atau istilahnya istifham takriri. Maksudnya di sini adalah memberitahukan kepadaku apakah masih tersisa. Dan ini adalah merupakan metode Nabi Muhammad SAW yang mulia di dalam rangka bertanya kepada para muridnya apakah sudah tersampaikan pelajaran. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan para pendidik bisa mengambil pelajaran dari metode bertanya ini. Bahkan di dalam kitabullah yang mulia, kitabul Al-Quranul Karim, itu juga ada beberapa pertanyaan yang sifatnya tentu saja sebagai penegas. Dan ini merupakan metode Rasulullah SAW tentang bertanya. Kita bisa bertanya dengan tujuan banyak hal, untuk mengetes, untuk menarik perhatian, untuk kemudian mengecek pelajaran yang sebelumnya, atau kemudian juga misalkan ada murid yang kurang perhatian atau sedang melakukan aktivitas yang lainnya, kita bertanya kepadanya agar kemudian perhatiannya kembali pada metode pengajaran yang atau materi pengajaran yang mau kita sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan dengan niat kita mencontoh Nabi Muhammad SAW, maka pengajaran kita tidak hanya secara ikhtiar itu berusaha memiliki tingkat kesuksesan yang tinggi, tetapi kita juga sedang beribadah mencontoh Nabi Muhammad SAW. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.